Hey, stop. Stay there, okay? Stay there. Di awal film, kita akan diperlihatkan hutan pedalaman Florida, Amerika Serikat, di mana hutan ini yang sudah tidak terjamah oleh manusia dimanfaatkan oleh sebagian kelompok kecil orang untuk melakukan misi rahasia, yaitu untuk meracik obat-obatan terlarang, di mana mereka yang sudah mempersiapkan untuk produksi massal untuk bisa disebarluaskan ke penjuru negara dengan harga yang sangat mahal. Let's go, let's go, let's go! Semua para pekerja di tempat ini bekerja dengan sangat keras karena mereka harus meracik dengan sangat cepat. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa kehabisan produk untuk bisa memuaskan seluruh konsumennya. Namun tiba-tiba saja seluruh tim kepolisian datang. Sungguh disayangkan sekali, obat racikan untuk membuat manusia teler tiba-tiba saja ditumpahkan ke seluruh sungai yang ada di hutan ini, membuat seluruh predator menjadi gila. Selang beberapa hari kemudian kita diperlihatkan di sebuah universitas ternama di Amerika. Seorang mahasiswa biologi yang baru saja melakukan pembelajaran di samping kelas, di mana sang dosen langsung menjelaskan tentang predator. Kisah akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Kyle. Dia adalah mahasiswa biologi yang mempunyai nilai tertinggi di kampusnya, sedang melakukan pembelajaran tentang tingkah laku predator yang sekarang menjadi puncak rantai makanan. Kyle yang sekarang duduk di semester akhir, dia sangat memahami tentang alam makhluk hidup dan tumbuhan, khususnya ahli biologi. Singkat cerita, setelah Kyle selesai melakukan mata perkuliahan, dia pun langsung bertemu dengan sahabatnya, karena di akhir pekan ini mereka akan berlibur. Dialah wanita yang bernama Alice yang sudah mempersiapkan perlengkapan untuk perjalanan, menyambut dengan dua teman yang lainnya. Memakai mobil jeep, mereka pun langsung bersiap untuk berangkat. Kemudian, akhirnya mereka berempat langsung melakukan perjalanan yang sangat panjang ke sebuah tempat. Akhir pekan ini mereka akan berlibur untuk bisa menenangkan suasana. Salah satu dari mereka yang bernama Sam, dia adalah laki-laki dari 4 orang yang ada di tempat ini. Bersama sang kekasih, layaknya anak muda yang ingin healing ke suatu tempat. Seorang wanita yang bernama Malika, dia yang sangat antusias dalam liburan pada akhir pekan ini. Mereka pun langsung singgah di sebuah hotel pinggir kota. What? Yeah, we'll take another beer. Obviously, Yeah, Alice. Kyle? Sebelum melakukan perjalanan kembali, mereka harus singgah terlebih dahulu karena suasana hari sudah malam. Dengan sangat bergembira, mereka menikmati perjalanan yang sangat panjang menuju ke suatu tempat untuk liburan di akhir pekan. Namun hari mulai malam, akhirnya Kyle memutuskan untuk tidur. Kyle.
Singkat cerita, keesokan harinya perjalanan telah dilanjutkan, di mana mereka telah singgah di sebuah tempat untuk jajan terlebih dahulu. Namun, ketika mereka melihat ada sebuah berita yang sangat mencengangkan bahwa di sebuah tempat terdapat beberapa predator bernama buaya. Dia yang sangat haus darah, menerkam manusia dan menghajar semua orang. Dan yang paling penting, jangan sampai masuk ke air. Kemudian Kyle mendengar seorang laki-laki pemburu mengatakan bahwa satu butir telur buaya mempunyai sebuah harga yang sangat fantastis. Kyle, let's go. Selang beberapa lama kemudian, dalam perjalanan yang sangat panjang, di mana Kyle langsung tiba di sebuah lapangan terbang milik pribadi. Seorang laki-laki yang langsung menyambut mereka yang bernama Frank. Dia adalah pemilik lapangan terbang tersebut, mengatakan bahwa kita semua akan menuju suatu tempat. Bahkan bukan hanya berempat saja yang telah memesan tiket pesawat di tempat ini, dan ada beberapa orang yang sudah menunggu mereka untuk melakukan penerbangan. Dengan tanpa basa-basi, mereka yang sudah datang ke tempat ini harus bergegas karena semua orang menunggu. Come on. Alright. Fuck. Kemudian Frank langsung menjelaskan tentang rute perjalanan mereka bersama seluruh para penumpang yang telah memesan tiket di lapangan terbang pribadi milik Frank. Dengan begitu, mereka pun langsung menaiki pesawat. Singkat cerita, setelah lama dalam penerbangan, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki sedang melakukan telepon genggam. Yang jelas ini akan membuat sistem pesawat menjadi terganggu, sehingga semua orang pun langsung mencegahnya untuk menutup telepon tersebut. Karena ngeyel, dia tidak memperdulikannya. Akhirnya turbulasi pun telah terjadi dan mereka semua kecelakaan. Shut it up. Sungguh tanpa diduga, akibat satu orang ngeyel tidak mau menutup teleponnya, sehingga sistem pesawat telah terganggu. Mereka pun mengalami kecelakaan yang sangat parah, terdampar di sebuah tempat terpencil. Entah di manakah mereka sekarang sedang berada. Yang jelas ini adalah situasi yang sangat berbahaya, sehingga mereka semua sangat frustasi terhadap apa yang telah terjadi. Bahkan salah satu dari mereka telah terjadi kecelakaan, luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Ketika mereka semua sadar penerbangan ini adalah ilegal, tidak akan pernah ada yang menolongnya ke tempat ini. Yeah, we're here. We can't wait here for them. Layers of clothing, food, and let's just get out of here. Walau seperti itu, mereka sudah tahu bahwa penerbangan ini adalah ilegal. Mereka hanya bisa mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Namun tiba-tiba saja Alice menemukan sebuah telur buaya. Ray! Sungguh tanpa diduga, memang betul, ternyata ini adalah tempat yang sudah kita tahu pada awal di film. Ternyata mereka telah terdampar di sebuah tempat terpencil yang sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Apa yang telah mereka saksikan, salah satu temannya telah dilahap oleh buaya dengan secara brutal, sehingga mereka tidak bisa terdiam diri di samping sungai, harus terus bergegas. Dan ternyata si Alice telah membawa telur tersebut untuk dimanfaatkan dan dijual. Induk buaya mengendusnya dan mencari mereka. Selang dalam lama berjalan semua orang, di mana mereka pun harus bermalam di sebuah tempat karena hari mulai gelap. Mereka pun langsung berunding untuk memutuskan diam di tempat ini karena mereka harus beristirahat sejenak. Hingga akhirnya mereka semua memutuskan untuk menetap dan menyalakan api unggun supaya bisa menghangatkan diri. Suasana malam yang semakin mencekam, mereka semua harus tetap tinggal di tempat ini untuk bisa mengamankan diri dan saling menenangkan dan tidak boleh panik. Sampai pada akhirnya karena kelelahan sudah berjalan, mereka semua harus beristirahat
dan tiba saatnya mereka semua tertidur lelap. Namun salah satu dari mereka telah terbangun. Dia sudah tidak kuat ingin boker ketika melihat ada beberapa semak-semak yang melindungi pantatnya, sehingga dia pun langsung jongkok indah. Namun handphonenya terjatuh dan dia langsung mencarinya. Don't you dare hang up. Can you hear me? Singkat cerita, ketika semua orang telah terbangun, Kyle merasa ini tidak masuk akal. Kenapa seekor buaya malah menyerang manusia? Padahal ketika buaya melihat ada seorang manusia, mereka akan bersembunyi atau pergi dari lokasi tersebut. Malah ini berbalik, semua buaya yang telah mereka lihat, ternyata mereka malah menyerang seseorang yang datang ke tempat ini. Pastinya ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Namun mereka tidak bisa berdiam diri di tempat ini, meninggalkan mayat salah satu dari mereka yang telah dilahap oleh buaya untuk bisa menyelamatkan diri dan akan pergi dari tempat ini. Singkat cerita, akhirnya semua orang pun langsung melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Entah kemana mereka terus berjalan, yang penting harus tetap bergerak. Ketika di tengah-tengah perjalanan, sesuatu telah terjadi. Hey, stop. Stay there, okay? Stay there. Sungguh menegangkan sekali. Seluruh para predator langsung datang ke tempat ini untuk menyerang manusia. Bahkan salah satu dari mereka telah terluka di kakinya. Akhirnya semua orang yang masih selamat telah terjebak di sebuah tempat yang sangat mengerikan. Sam yang telah menggeledah tempat ini menemukan sebuah peta, sehingga mereka pun harus bergegas ke suatu tempat. Dalam peta tersebut terdapat sebuah bangunan yang diduga bangunan ini sangatlah besar sekali, dan kemungkinan mereka harus mencari radio ataupun alat komunikasi untuk meminta evakuasi. Namun Malika yang sekarang sedang syok parah. Dia tidak mau meninggalkan gubuk ini dan menjadi makanan buaya, karena ini adalah beresiko yang sangat tinggi. Hingga pada akhirnya semua orang pun langsung adu bacot. That's enough! Shouldn't even have his ashes. Fuck out of here. Kemudian situasi pun semakin genting, di mana Frey yang menjadi ketua dari mereka mengatakan kita semua harus adil dan kita harus bervoting siapakah yang mau tinggal dan siapakah yang mau keluar. Hingga pada akhirnya hampir dari semua orang ingin keluar dari gubuk ini karena tidak ada persediaan makanan atau apapun. Kalau tidak dimakan buaya, kita semua akan saling memakan. Kemudian mereka pun langsung membuat sebuah rencana untuk melakukan perjalanan menuju sebuah bangunan tersebut, di mana Kyle yang paham tentang tingkah laku predator sebagai ahli biologi, dia pun langsung mempertegas kepada teman-temannya untuk bersiap siaga. Dengan membawa alat seadanya, akhirnya mereka pun langsung bergegas. Selang beberapa lama kemudian, mereka pun terus saja berjalan tanpa henti karena harus terus menuju ke suatu tempat supaya bisa menyelamatkan dalam situasi yang sangat sulit ini. Namun salah satu dari mereka ada yang terluka parah. Mereka harus tetap beristirahat terlebih dahulu untuk bisa mengisi tenaga dan tidak boleh mati di tempat ini. Kemudian seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya langsung memperkuat dirinya karena tidak boleh mati di tempat ini, karena kita harus melakukan pernikahan beberapa waktu kemudian. Setelah memperkuat dirinya, akhirnya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan ke suatu tempat. Sampai pada akhirnya Sam telah mendengar suara aliran sungai bergemuruh. Y'all hear that? Let's go. Come on, let's go. Ternyata memang betul sesuai apa yang ada di dalam peta. Mereka telah menemukan aliran sungai dan ini menuju ke sebuah tempat bangunan besar yang mereka tuju untuk menambahkan sebuah radio ataupun komunikasi. Namun yang jadi masalahnya adalah
Bisa jadi sungai ini adalah sarang para predator buaya. Namun Kyle yang sebagai ahli biologi, dia mengatakan bahwa para buaya mungkin saja sedang tertidur sekarang dan kita harus bergegas untuk membuat rakit. Put it down. It'll work right. Let's go, Sam. Kemudian Sam dan Frank, dia yang sedang mengangkut satu batang kayu besar yang telah ditunjukkan oleh Alice, di mana mereka harus terus bergegas untuk membuat sebuah rakit dan akan menyeberang ke suatu tempat bangunan yang telah mereka tuju. Namun sayangnya ketika Frank dan Sam yang sedang memanggul satu batang kayu besar, di mana Alice ada di belakang mereka. Namun ketika dalam perjalanan, Alice yang melihat ada pergerakan di balik semak-semak, dia malah terdiam dan ingin penasaran apa yang ada di balik semak-semak tersebut, membawa satu batang kayu dan langsung melihatnya. I see you, fucker. Come on. I'm here. Oh my god, you're bleeding. Selang beberapa lama kemudian, ketika semua orang menunggu Alice, tiba-tiba saja dia datang di belakang. Dan kayu yang telah dirakitnya, mereka telah beres dan akan berangkat. Namun Sam yang telah melihat ada beberapa gerombol buaya yang telah menuju ke tempat mereka. Entah apa yang telah terjadi, ternyata si Alicia yang telah membangunkan para buaya tersebut. Salah satu dari mereka yang telah terluka, dia melihat teman-temannya ingin berjuang dan akhirnya dia telah mengorbankan dirinya. Sungguh kejadian yang sangat memilukan ketika dalam perjalanan mereka semua hanya bisa tercengang semata. Ketika lihat ada beberapa bangunan yang mereka tuju, ternyata inilah yang telah ada di dalam peta tersebut. Dengan begitu mereka pun langsung menyusur. Namun mereka langsung tercengang, ternyata di lantai ada beberapa selongsong peluru yang telah ditembakkan dan ini tidak lama waktunya, selang beberapa hari yang lalu. Ketika itu juga ternyata Malika yang sudah tidak sabar, dia ingin memasuki ruangan tersebut. Alice, run! Be quiet about it. Sayang sekali, mereka semua tidak sadar bahwa ruangan inilah yang telah dikuasai oleh para buaya di suatu tempat. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun langsung memasuki satu ruangan demi ruangan untuk mengecek keadaan, dan dia harus menemukan satu radio ataupun alat komunikasi yang lainnya supaya bisa meminta pertolongan. Tetapi mereka melihat ada banyak sekali bercak darah di dinding, dan ini membuat semuanya sangatlah gemetaran sekali. Untuk bisa mengefektifkan waktu, akhirnya Frank langsung meminta kepada teman-teman untuk berpencar. We should split up. Running in two directions, so two teams. Singkat cerita, akhirnya mereka pun telah dibagi menjadi dua kelompok. Karena bangunan ini sangatlah besar, mereka harus mencarinya dengan secara efektif sebelum malam telah tiba, di mana Frank telah memerintahkan kepada Alice untuk pergi sendiri karena dia akan melihat sesuatu bangunan yang lebih besar bersama Malika. Namun Frank yang sekarang sudah sangat kesal kepada Malika karena dia terus saja bersifat egois dan ingin menang sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Apalagi dia sering berbicara kasar kepada Frank dan dia membuatnya tidak sopan sekali. Sampai pada akhirnya Frank memberikan pelajaran kepada Malika. Like shit, I'm sorry, I'm sorry! Please, I'm sorry! I got you! Sungguh mengerikan sekali. Frank tidak sadar bahwa di kepalanya ada buaya dan dia telah dihahap habis. Di mana Malika yang telah diselamatkan oleh Kyle bersama kawan-kawannya, dia sangatlah frustasi sekali dengan semua kejadian di tempat ini.
dan dia pun langsung meminta maaf kepada teman-temannya karena sudah mengecampakkan apa yang telah terjadi. Singkat cerita, mereka pun harus terus menyusur sebuah tempat supaya bisa menemukan alat komunikasi atau radio. Namun sangat disayangkan, mereka semua malah terkunci di sebuah ruangan. Di tempat inilah para buaya sedang tertidur, dan akhirnya mereka tidak ada pilihan yang lain, harus bisa melewati para buaya yang sedang tertidur di tempat ini. Di mana Kyle yang mempunyai sebuah ilmu biologi dan dia mengetahui tindak dan perilaku hewan. Terlihat ada beberapa pemancar radio di belakang ruangan tersebut. Mereka mempunyai sebuah kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan seseorang. Di mana Kyle langsung mempersiapkan diri dengan nafas yang sangat panjang. Dia harus mengendap-endap untuk menuju ruangan tersebut. Tanpa diduga, Sam telah menjadi lahapan buaya. Untung saja Kyle telah memancarkan radio untuk bisa menolong di mana mereka sedang berada, dan mereka telah dihubungi oleh seseorang. Setelah mereka aman, akhirnya mereka telah lega karena akan ada seseorang yang datang ke tempat ini dengan sinyal yang telah dipancarkan oleh Kyle. Namun mereka tidak bisa tinggal diam di sebuah ruangan untuk bisa menemukan mereka, dan harus keluar dan akan memberi tanda kepada seseorang yang akan menolongnya. Ketika mereka keluar dari ruangan tersebut, di mana mereka telah bertemulah dengan buaya yang sangat besar, dan ini melebihi buaya yang telah mereka lihat. Ketika mereka melihatnya dengan shock parah, mereka langsung terkesima. Namun Alice mendekat lebih dekat, dia mengeluarkan telur yang telah dicurinya. Lalu tiba-tiba, This is yours. Memang tingkah laku konyol si Alice malah membuat telur tersebut sehingga buaya-buaya di tempat ini sedang mengamuk. Namun Kyle yang telah melihat ada cairan yang bisa terbakar, dia pun langsung mempunyai rencana untuk mengguyurnya kepada buaya dan membakar hidup-hidup. Singkat cerita, ketika mereka telah lolos dari ruangan tersebut, mereka pun terus saja berjalan untuk bisa mencari bantuan. Sampai pada akhirnya terlihat ada helikopter, mereka pun langsung melambaikan tangan dan selamat. Sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan teman-teman semua para penonton setia Ke Dia Gece? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu kelompok remaja yang baru saja keluar kuliah untuk bisa mendapatkan kesenangan. Mereka akan healing ke suatu tempat, namun sayangnya mendapatkan sebuah masalah. Mereka telah menaiki pesawat ilegal tanpa perizinan untuk terbang. Ketika mengalami kecelakaan, tidak ada satu orang pun yang mengetahui lokasi mereka. Hingga pada akhirnya, semua orang pun telah terdampar di sebuah tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Namun, perjalanan mereka telah membuahkan hasil, telah mengirimkan sinyal ke seseorang, dan mereka pun telah diselamatkan. Memang film yang sangat menegangkan. Yang jadi pertanyaan adalah, salah siapakah dari adegan ini? Ya, kita tanyakan saja kepada sang sutradara. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Ke Dia Gece. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.